Seperti biasa pemirsa di catatan demokrasi kita berikan ruang juga para pemilih muda ini untuk bertanya kepada narasumber. Kami silakan. Oke, selamat malam. Saya Gia, saya mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Nasional. Pertanyaan saya kali ini untuk Ibu Usnul. Pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui, yang menjadi KPU itu pasti latar belakang yang pintar dan cerdas. Pertanyaan saya, kenapa debat kali ini seperti cerdas cermat tata caranya. Padahal kan seperti yang kita ketahui, pemikiran mereka atau latar belakang mereka yang cerdas, tentu sebenarnya mereka bisa melakukan atau membuat debat kali ini yang spektakuler atau baik seperti yang kita mau. Terus yang kedua, mungkin pertanyaan yang kedua ini bisa dijawab siapa aja untuk narasumbernya. Silakan. Pertanyaan yang kedua, untuk yang membuat pertanyaan, mungkin bisa kali yang membuat pertanyaan itu dari masyarakat. Panelisnya dari masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, suara dari masyarakat itu sangat penting dan dominan suara itu pasti dari masyarakat. Bisa kali suaranya dari masyarakat karena mereka yang mengerti dan ketahui di masyarakat itu gimana sih, kan bukan pemerintah, masyarakat yang mengetahui di negara kita itu bagaimana sebenarnya. Terima kasih. Oke, baik. Masukan juga dari para Gen Z. Silakan Bu Husnul. Terima kasih. Ada dua hal. Pertama, saya ingin memberikan jawaban tadi. Saya nggak tahu cerdasnya bagaimana karena proses menjadi anggota KPU itu sekarang mendaftar. Dan mendaftarnya itu saya dari dulu selalu mengatakan untuk menjadi komisioner itu paling tidak punya ilmu hukum dan ilmu politik. Karena ini proyek politik terbesar di dunia. The most complex election system on earth. The biggest election in the world. Tapi kalau kemudian komisionernya tidak paham dengan proyek politik itu, maka seringkali tidak memahami apa itu sebetulnya kedaulatan rakyat. Nah, itu pertama. Yang kedua, boleh nggak saya langsung juga untuk melihat akhirnya apa? Kita hari ini memiliki persoalan dengan satu, KPU itu tingkat trust kepada KPU itu rendah sebetulnya penyelenggara. Padahal debat itu juga ada unsur penyelenggara. Apakah penyelenggaranya itu betul-betul independen, netral sesuai dengan independen ya. Kalau dalam bahasa konstitusinya penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri 22E ayat 5. Nah, kalau demikian, kalau kita lihat debat, saya malah menganggap ini bukan debat. Karena dari sejak dulu di 2004 pertama kali pemilihan presiden secara langsung itu pertama kali kita punya. Tapi waktu itu memang konsepnya adalah menyampaikan visi misi kepada masyarakat secara luas. Tapi panelis bertanya dan pertanyaannya bisa kemudian ditanyakan lagi kalau jawabannya kurang tajam atau apa yang diinginkan belum. Nah, kalau tadi dilihat sebetulnya model ya, tadi kalau kita bahas tentang prosedur, misalnya modelnya seperti apa. Kalau saya melihatnya bahkan ini ya tanya jawab saja di dalam konteks itu, karena debat kan yang tadi dikatakan Pak Fadlizon ada pro kontra. Substansi misalnya, sejauh mana substansinya ini ada. Kalau tadi bahas tentang apakah hilirisasi itu adalah pemikiran orisinal dari calon wakil presiden ataukah sebetulnya mengikuti apa ayahnya. Nah, ini juga persoalan pemikiran orisinalitas dari calon yang akan memimpin bangsa kita. Itu kalau kita lihat dari substansi. Sebetulnya ada waktu membahas tentang IKN, pro dan kontranya di dalam konteks itu. Ya, itu sebetulnya bisa diperdebatkan lebih jauh bagaimana pro kontranya. Tapi pada yang lainnya sebetulnya tanya jawab. Tapi karena formatnya memang seperti itu, Bu Husnul. Nah, lagi-lagi saya katakan ini sebenarnya bukan debat. Yang berikutnya lagi penyelenggara. Penyelenggaranya menempatkan panelis sebagai tadi hanya mengumpulkan apa namanya? Pertanyaan ataukah panelis adalah kelompok orang yang paham, punya ilmu, yang juga menjadi wakil dari masyarakat secara luas untuk mempertanyakan calon pemimpin kita. Nah, di situ letaknya kenapa KPU takut. Lah di sini ada yang disebut civic culture, ewuh pakewuh. Bagaimana Pak Mahfud
walaupun Profesor Doktor Mahfud gitu ya, atau Pak Muhaimin, Master ya, Muhaimin ya, kemudian harus menghadapi anak majikannya. Nah ini persoalan ewoh pakewoh di dalam konteks itu. Sehingga apa? Sehingga apa yang dipertontonkan kepada masyarakat ya, itu kita membahas sebetulnya legitimasi. Apakah calon-calon ini nanti legitimate untuk memimpin 275 jutaan rakyat Indonesia, atau sekedar cuma anak muda, Gen Z, tapi Gen Z juga harus ada aturannya. Nggak usah kemudian tunggulah 5 tahun lagi. Kenapa harus ikut pamannya yang harus dan sebagainya. Seperti itu menjadi persoalan dari Gen Z. Jadi etika, morality itu menjadi yang pertama, baru kemudian knowledgeable. Saya yakin karena saya dosen jadi ilmu politik, jadi selalu menghadapi anak generasi Gen Z, generasi milenial dan sebagainya. Kalau saya generasi kolonial sebetulnya udah nggak pantas lagi duduk di sini. Jadi balik lagi, kita juga punya penonton. Penontonnya siapa? Masyarakat secara luas. Masyarakatnya siapa? Ada sekelompok kecil intelektual, sekelompok kecil akademisi, sekelompok kecil yang dia sadar dengan politik. Ada sekelompok yang sebetulnya sudah terpola, pendukung pasangan 01, pendukung pasangan 02, dan pendukung pasangan 03. Lah sekarang apa tujuannya KPU? Iya. Apakah KPU ini di dalam rangka memperkenalkan pantas tidak ini calon-calon koalisi partai ini memimpin bangsa ini atau tidak? Nah, terakhir yang tadi penting adalah manner. Negara kita katanya negara yang anak bangsanya makan sekolahan. Kita juga harus, yaitu tadi karena ewoh pakewoh, anak majikan, jadi agak susah juga. Jadi sebetulnya suruh aja Pak Mahfud keluar dari kabinet atau semuanya keluar dari kabinet supaya tidak mempengaruhi di dalam konteks ewoh pakewoh ini. Itu mudah-mudahan sih sebetulnya kalau memang mau KPU meningkatkan lagi, jadi KPU ini ya formatnya harusnya seperti apa gitu? Balik lagi, gunakan, manfaatkan panelis untuk membuka yang gali disebut lebih dalam, the politic of hope gitu kan. Ini sebetulnya pemikirannya seperti apa. Harapan masyarakat rakyat itu akan diberikan kepada siapa. Nah ini jadi yang sangat penting di dalam konteks itu dibandingkan cuma sekedar tanya jawab. Ya kalau saya biasanya jadi penguji baik skripsi maupun tesis maupun S3 itu nggak ada yang namanya singkatan itu di depan. Pasti harus disebutkan dulu baru singkatan, selanjutnya itu pun harus ada glossary. Jadi nggak boleh juga di dalam konteks itu, di dalam konteks, iya nggak? Ya namanya dosen. Moderator untung bukan tapi juga bahwa ada keberhasilan komunikasi dalam arti ilmu komunikasi. Iya kan? Yang tadi diakui ilmu komunikasi, ada messengernya, ada message-nya, ada yang menerima ya di dalam konteks itu. Tapi kalau di dalam komunikasi ilmu politik, sebenarnya KPU gagal. Saya bilang KPU-nya ya. Kalau peran moderator harus seperti apa? Moderator sebetulnya jangan moderator cuma timekeeper. Mestinya panelis itu bisa feeding kan? Tanyakan lebih jauh supaya bisa mengerti. Tanyakan atau bertanya langsung panelisnya ya. Nah, saya lebih suka panelis duduk di situ, dia bisa membongkar supaya bangsa ya berapa sekarang 200 sekian juta pemilih itu menjadi cerdas untuk memilih pemimpinnya. Sepertinya begitu.